yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi, kita muliakan Majelis Ta'lim Teratai, dan juga yang mengundang saya kemari, Ibu Made. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia beserta seluruh keluarganya, insyaallah dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin diberkahi kehidupannya, dibahagiakan dunia akhiratnya. Bunda Ningrum yang saya tidak menyangka ada di sini, kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga segenap hubabah, segenap syaraif, segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para sesepuh dari kota Jepara, dan juga semua pihak yang telah terlibat dalam acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi semuanya insyaallah, dalam limpahan rahmat, dalam penjagaan, dalam kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini kali pertama saya datang ke kota Jepara. Mudah-mudahan bukan kali yang terakhir. Kajiannya hari ini tentang membangun surga dalam rumah tangga. Jadi saya asumsikan semua yang hadir di tempat ini semuanya sudah punya rumah tangga. Enggak? Oh baik. Masih ada yang baru punya rumah belum punya tangga, atau punya rumah belum punya tetangga? Tentu punya ya tetangga ya. Saya boleh tahu dulu nih, yang sudah menikah boleh angkat tangan? Yang sedang, yang masih jomblo atau sedang jomblo, artinya janda, boleh angkat tangan. Yang single boleh angkat tangan. Loh, kayaknya ada yang angkat tangan 2 kali nih. Baik. Membangun surga dalam rumah tangga. Rumah tangga tuh kalau bagus, kalau benar, memang menjadi sekeping surga Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Kalau benar rumah tangga dijalankan dengan cara yang terbaik, akan menjadi sepotong surga di atas muka bumi ini. Berdasarkan hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Berdasarkan hadisnya Nabi Muhammad, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ada surganya, dunia ada senangnya, dunia ada nikmatnya. Dan seindah-indah kenikmatan di bumi, sesurga-surganya bumi adalah al-mar'atus salihah, istri yang solehah. Jadi ketika kamu menjadi seorang istri dan kamu solehah, kamu menjadi seseorang yang menghadirkan surga di atas muka bumi ini.
kamu menjadi bagian dari surga Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang dimaksud dengan rumah tangga di sini adalah tentu saja sebuah pernikahan. Pernikahan yang baik akan mampu menghadirkan surga di atas muka bumi ini. Pernikahan yang baik itu pernikahan yang bagaimana? Pernikahan yang bernilai ibadah. Ini poin yang harus selalu kamu garis bawahi, atau para calon istri. Nikahmu adalah ibadahmu, jangan pernah lupakan itu. Maka untuk para istri, silahkan koreksi, silahkan lihat-lihat rumah tanggamu, pernikahanmu. Adakah ia sudah layak dianggap sebagai sebuah ibadah bagimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kamu menghadapi suamimu dengan kesabaran, dengan senyuman, ada saling mengingatkan dalam kebaikan, ada istri yang mengingat untuk bersedekah, ada istri yang mengingatkan suaminya untuk berbuat baik kepada ibunya, saudara-saudarinya, tidak melupakan saudara-saudarinya. Rumah tangga yang semacam ini tentu pantas disebut sebagai sebuah ibadah yang mampu. Tapi silahkan bayangkan, istri yang kerjaannya ngomel, istri yang nuntut suami, saya nggak mau tahu ya, pokoknya besok kamu harus bawa uang sekian. Itu ibadah apa pemalakan? Ini istri apa mafia? Mafia rumah tangga nih kayaknya ya. Masya Allah. Istri yang selalu berusaha mencegah suami, ibu kamu mulu, saya kan istri kamu. Kamu tuh selalu aja inget-inget adik kamu, kakak kamu, saudara kamu. Saya gimana? Anak-anak kita gimana? Padahal yang saya tahu, seorang laki-laki yang peduli kepada keluarganya, tentu dia akan sangat peduli kepada keluarga intinya, kepada istri dan anak-anaknya. Saudaranya aja dia urusin, masa anaknya nggak dia urusin? Saudariku sekalian yang saya muliakan, rumah tangga yang bernilai ibadah, itulah rumah tangga yang mendatangkan surga. Sekarang gimana caranya menjadikan rumah tangga kita bernilai ibadah yang cukup untuk membawa kita ke surga nantinya, sehingga rumah tangga kita menjadi surga di atas muka. Halnya benar, dua hal benar, ibadahnya bisa diterima. Tapi kalau dua hal ini nggak benar, ibadahnya nggak pantas diterima. Apa itu? Ibadah tuh biar jadi sah, biar layak diterima, biar benar mesti dua benar nih. Apa tuh? Yang pertama niat, yang kedua cara. Yang pertama niat, yang kedua cara.
Kalau sekarang saya sholat, saya udah wudhu, saya menghadap kiblat, saya pakai mukena, nggak ada bawa najis, saya dalam keadaan suci, saya sholat. Sah apa enggak sholat saya? Sah. Tapi saya sholat niatnya usolli sunnat tarawih. Sekarang ya, saya niat sholat usolli sunnat tarawih rok'atain lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sah apa enggak sholat saya? Enggak sah dong. Kenapa enggak sah? Salah di niat. Orang bukan Ramadan, orang bukan malam, kenapa kok niatnya sholat tarawih? Enggak sah. Atau bahkan, ini saya sholat 2 rakaat, usolli sunnat tahajud rok'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sekarang nih di jam 10 pagi ini saya niat usolli sunnat tahajud rok'atain lillahi ta'ala. Sah apa enggak salat saya? Enggak. Kenapa? Salah di niat. Kalau salah di niatnya, maka salah pula lah salatnya, walaupun caranya udah bener gitu. Niat tuh yang paling utama. Nabi Muhammad bilang innamal a'malu binniyat, segala perbuatan tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in manawa, semua orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Nih kita nih sama-sama hadir di majelis ini, walaupun duduknya nggak sama rata, karena ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di tangga, ada yang di tengah, tapi sama-sama duduknya, bahkan ada yang di dalam, ada yang di luar, sama-sama duduknya. Apakah nilai kita sama? Nggak sama. Apa yang bikin nggak sama? 2 hal tadi itu. Yang pertama niat, yang kedua cara. Niatnya mesti benar. Kalau yang datang niatnya memang ingin mendengarkan kajian, mudah-mudahan bisa membawa kebaikan yang akan saya amalkan dalam kehidupan, insya Allah dia dari sejak berangkat ke sini semua bernilai pahala di sisi Allah. Niatnya pengen mendekatkan diri kepada Allah, pengen mendekatkan diri kepada Rasulullah, ingin agar bisa mendapatkan tambahan masukan untuk menjadi bekal dalam kehidupan, maka dari mulai dia jalan sampai ke tempat ini, kata Nabi Muhammad, la ghudwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang berangkat menuntut ilmu di pagi hari atau berangkat menuntut ilmu di sore hari, maka nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Para ulama menyampaikan lebih baik dari dunia dan seisinya itu maksudnya apa? Lebih baik daripada bersedekah dengan dunia dan seisinya. Masya Allah. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad cerita, sa'ah fi talabil ilm, 1 jam kamu menuntut ilmu, khairun min salah alfi rakaah, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Saya walaupun nggak banyak kenal sama orang-orang di Jepara, tapi saya tahulah kayaknya mustahil mau sholat 1000 rakaat. Yang modelannya nih kalau terawih ngitungin rakaat mulu nih, nyarinya yang rakaatnya paling sedikit nih, bukan begitu? Mana orangnya?
Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita nggak sanggup sholat 1000 rakaat, tapi kita duduk di majelis ilmu 1 jam, sanggup tentu saja. Duduk di majelis ilmu 1 jam, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit, dan lebih baik daripada mentakziahi 1000 jenazah. Begitu katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi buat dapat fadilah semacam itu, tentu nggak semua orang duduk di majelis ilmu dapat kayak begitu. Ada ustazah yang nggak dapat begitu, banyak. Kenapa kamu hadir majelis ilmu? Kepo, pengen tahu ustazah Halimah tuh kayak apaan sih orangnya. Pas begitu lihat, oh gitu doang ternyata. Masya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sekedar hadir karena daripada nganggur, atau daripada ntar tetangga-tetangga pada cerita saya nggak tahu, mendingan hadir aja dah. Atau malahan pengen tahu dekorasinya. Masya Allah. Jangan kecilkan ibadahmu dengan kecilnya niatmu. Camkan ucapan saya. Jangan kecilkan nilai ibadahmu hanya karena kecilnya niatmu. Ada banyak orang-orang yang kayak begitu. Sholat duha, perbuatan bagus, amalan hebat. Niatnya cuman biar rezeki lancar. Tiap hari baca surat Ar-Rahman, tujuannya biar suami tambah sayang. Sholat tahajud berhari-hari, sampai panjang sholatnya, hanya agar biar cepat kebeli rumah. Ada tuh adik-adik yang rajin tahajud hanya agar biar cepat dapat jodoh. Yang modelannya begitu habis dapat jodoh, tinggal pulalah tahajudnya. Ada yang kayak begitu, saya tahu di Jakarta. Di Jepara nggak ada bedanya. Masya Allah. Jangan kecilkan nilai ibadahmu karena kecilnya niatmu. Niat yang besar termasuk urusan pernikahan. Niatnya buat apa? Dengerin saya. Niat pernikahanmu, ini buat adik-adik yang belum nikah nih. Nah, nih mulai sekarang kamu harus memperbaiki niat. Ya Allah, karuniakan kepada saya suami yang soleh, yang bawa kebaikan. Kemudian sebutkan niatmu dalam pernikahan nih untuk apa gitu. Kamu mau nikah tuh niatnya tuh mau buat apa? Buat ibu-ibu, wah saya terlambat dong ustazah. Enggak terlambat bu, silahkan. Bukan ganti suami maksud saya ya, akan tetapi memperbaharui niat dalam berumah tangga. Apa niatnya? Yang pertama, niat melaksanakan perintah Allah. Sebab nikah adalah salah satu dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Allah perintahkan dengan perintah sunnah untuk pernikahan ini. Fankihu ma tabalakum minan nisa, kata Allah gitu. Maka menikahlah kalian, kaum laki-laki menikahlah. Ma tabalakum minan nisa, yang bikin seneng hatimu dari perempuan-perempuan. Menikahlah dengan perempuan yang kamu inginkan.
Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi kita Muhammad sendiri menyampaikan tentang kesunahan pernikahan dengan menyampaikan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku. Sunnahku artinya sunnah adalah jalan hidup yang telah ditempuh oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Pilihan hidupku, kata Nabi, nikah adalah pilihan hidupku. Aku memilih menikah. Maka sempurnanya orang Islam itu ketika ia mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Tidak ada ceritanya dalam Islam orang menjadi sempurna dengan tidak menikah, meninggalkan dunia semuanya nggak nikah, gitu ya. Kemudian dia menjadi sempurna. Tidak begitu. Kesempurnaan orang Islam adalah dengan dia menikah. An-nikahu sunnati, kata Nabi. Nikah adalah sunnahku, adalah jalan hidupku. Faman raghiba an sunnati, siapa yang enggan terhadap pernikahan, tidak suka terhadap konsep pernikahan. Kenapa sih orang mesti disuruh nikah segala, ya ampun, ribet banget. Allah nggak tahu apa ya, ribet loh ngadepin mertua. Kenapa sih pakai segala ada sunnah gitu kan, sunnah nikah gitu. Saya lebih suka sama pendapatnya orang barat-barat aja dah, nggak usah pakai nikah gitu, nggak ribet. Sama pendapatnya orang Jepang. Orang Jepang itu sekarang krisis anak. Saya belum lama ke Jepang, lebih banyak orang nenteng anjing daripada nenteng anak. Ada banyak sekolah-sekolah SD di Jepang tutup karena kekurangan murid. Kalau di Jepara udah kepenuhan, bolehlah pindah ke Jepang. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Islam ini tidak mengajarkan untuk seseorang menjadi jomblo gitu. Ya. Jadi Islam mensunnahkan pernikahan. An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati, siapa yang enggan, nggak suka terhadap konsep pernikahan, falaysa minni, kata Nabi Muhammad, dia tidak termasuk dari kelompokku. Dia enggan terhadap sunnahku, berarti tidak masuk dalam golonganku. Para ulama menyampaikan, ngeri nih sama hadis yang menyampaikan falaysa minni, dia tidak termasuk dari golonganku. Khawatir ketika meninggal dunia iman dicabut dari dalam hatinya, sehingga dia mati dalam keadaan bukan sebagai umat Nabi Muhammad, bukan sebagai orang Islam. Iman telah tercabut dari dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Serem, ya. Tapi ini ancaman buat orang yang nggak suka konsep pernikahan, bukan orang yang tidak menikah karena memang tidak ada yang datang melamar. Bisa gimana ya Ustazah? Mau nikah, ditungguin jodohnya, hilalnya belum terbit-terbit juga. Kalau kayak begitu sih lain urusan, ya. Yang diancamkan oleh Nabi falaysa minni adalah orang-orang yang tidak suka terhadap pernikahan. Saya nggak mau nikah seumur hidup pokoknya saya nggak mau nikah. Kenapa? Ribet, nggak demen, nanti mesti ngurusin ini ngurusin itu. Nah itu yang diancamkan oleh Nabi Muhammad sebagai falaysa minni, bukan termasuk dari kelompok. Maka menikahlah adik-adik, menikahlah.
dengan niatan untuk melaksanakan perintah Allah dalam kehidupanmu. Kakak-kakak, ibu-ibu yang sudah menikah, niatkanlah pernikahan yang kamu sekarang sedang jalani ini sebagai bagian dari ibadahmu melaksanakan perintah Allah. Allah perintahkan, kita laksanakan. Sami'na wa ata'na. Kau perintahkan dan kami pun melaksanakannya ya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nikah niatkan melaksanakan perintah Allah. Niat yang kedua, niatkan untuk menyenangkan, membahagiakan, mencari keridhaan, mencari syafaat, kasih sayang dari baginda Nabi besar Muhammad. Sebab Nabi Muhammad tuh seneng sama umatnya yang jadi banyak. Tentu jadi banyaknya adalah dengan lahirnya umat Islam dari orang-orang Islam, dari orang-orang yang memang dia Islam, menikah karena Allah, menikah karena melaksanakan perintah Allah. Lahirlah anak-anak yang soleh-solehah sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad senang. Kata Nabi Muhammad, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian biar kalian jadi banyak. Nikah biar kalian umatku jadi banyak. 1 tambah 1 lahir anak 12 jadi banyak. Dari 2 jadi 14. Tanakahu takthuru, kata Nabi, menikahlah kalian biar kalian jadi banyak. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di akhirat nanti. Dan ini menarik. Saya banyak baca hadis tentang Nabi Muhammad. Nabi itu ada bilang begini nih. Ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia dan aku tidak bangga dengan hal tersebut. Nabi bilang lagi dalam hadis yang lain, ana awal man dakhalal jannah wala fakhr. Aku adalah orang pertama yang akan masuk ke dalam surga nantinya. Sebab kunci surga berada dalam tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhr, kata Nabi, dan aku tidak bangga atas hal tersebut. Jadi pemimpin seluruh umat manusia, Nabi nggak bangga. Jadi orang pertama yang masuk surga, Nabi nggak bangga. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya berada di belakang benderaku di akhirat nanti. Wala fakhr, dan aku tidak bangga dengan hal tersebut. Nabi dikasih banyak sekali kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi tidak bangga dengan hal tersebut. Lantas apa yang dapat membuat Nabi Muhammad bangga? Nabi Muhammad bilang, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian biar kalian jadi banyak, sebab aku akan berbangga dengan kalian di akhirat nanti. Nabi jadi orang pertama masuk surga nggak bangga. Nabi pegang bendera nggak bangga. Nabi pegang kunci surga nggak bangga. Nabi Adam dan Nabi yang lainnya berada di belakang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak bangga. Yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad adalah kita,
umatnya. Kita umatnya. Makanya teman-teman saudaraku sekalian, sama Nabi dikasih perintah, nikah nikah. Biar kalian jadi banyak. Sebab kalian loh yang akan saya banggakan di akhirat nanti. Jadi kalau nikah, niatin pengen jadi seseorang yang dibanggakan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Menikah karena pengen memperbanyak umatnya Nabi Muhammad. Dengan lahirnya anak-anakmu, dengan lahirnya cucu-cucumu, Nabi Muhammad akan berbangga dengan banyaknya umat beliau kelak di hari akhirat nanti. Masalahnya cuma satu aja. Kamu harus jadi seseorang yang memang pantas untuk ada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya jadi umat yang pantas ada di belakang Nabi Muhammad. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebab saya bayangin kalau ada orang suka beranteman, musuhan sama orang, kayak rada gak pantas gak sih ada di belakang Nabi Muhammad? Ada istri yang kerjaannya suka marah, ngomel mulu tiap hari, ngomongin orang mulu tiap hari, nyinyirin orang terus tiap hari. Pantas gak ada di belakang Nabi Muhammad? Makanya kadang saya kalau ngaca tuh suka sedih gitu. Ya Allah, sudah pantaskah diri ini untuk membersamai Nabi Muhammad? Sudah cukup pantaskah diri ini untuk ada di belakang bendera Nabi Muhammad di akhirat nanti? Mari belajar memantaskan diri. Amin ya Rabbal. Jadi niatkan pernikahanmu sebagai caramu untuk mendekat kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah, dan niatkan pula untuk mendekat kepada Nabi Muhammad, memperbanyak umat Nabi besar Muhammad, dan melayakkan diri berada di belakang Nabi Muhammad di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nikah bukan karena harta. Kenapa kamu pengen nikah? Biar gak terus-terusan jadi beban orang tua. Terus maksud kamu gak jadi beban orang tua, kamu mau nyari beban suami kamu gitu? Cuman memindahkan beban dari yang asalnya menjadi beban orang tua sekarang menjadi beban suami. Gak gitu konsepnya, Dek. Gak gitu konsepnya, Bu. Gak gitu. Jangan. Dari sejak kamu berada dalam rahim ibumu, nafkahmu, rizkimu tidak pernah dari siapapun, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa orang tuamu mencarikan nafkah untukmu, betul, akan tetapi rezeki bukan dari orang tua. Rezeki itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lupa, kamu berada dalam rahim ibumu aja, rezekimu sudah Allah sampaikan padamu. Ada nggak nih ibu-ibu di sini nih yang waktu hamil USG, begitu diperiksa dokternya bilang, waduh maaf Bu, nih anak ibu nih di dalam kelaparan sepertinya.
yang pernah begitu? Dari dalam rahim ibumu itu memberi rezekinya itu kan rumit sekali. Yang dimakan sama ibu apa, yang dimakan bakso, yang dimakan gado-gado, kemudian Allah jadikan tulang, kemudian dari gado-gado dibikin jadi darah, jadi sumsum, jadi sendi, jadi jari, jadi tangan, jadi kulit, jadi mata, jadi telinga. Saudariku sekalian yang saya muliakan, rumit sekali proses Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada janin dalam kandungan. Akan tetapi Allah tak pernah kurang-kurang memberikan kepadamu rezeki, bahkan sejak kamu berada dalam kandungan hingga lahirlah kamu di atas muka bumi ini. Huwar Razzaq, dialah Allah satu yang ngasih rezeki, bukan orang tua, bukan saudara, bukan kerabat, bukan pejabat yang ngasih rezeki. Selalu hanya satu yang menciptakan kita, namanya ketika kita kecil kita juga bisa buat berpikir seperti itu. Kita nggak pernah rumit-rumit mikirin cara. Demikian pula sekarang nih kita udah segini gedenya teman-teman saudaraku sekalian. Tenang, urusan rezeki itu jangankan kita manusia yang kelihatan sosnya, jangankan kita, semut aja dikasih rezeki, cicak aja dikasih rezeki sama Allah. Kecoa aja nggak pernah sujud loh, glowing tuh. Gajah nggak pernah sholat, tapi subhanallah gemuk-gemuk. Apalagi kita tinggal di atas muka bumi ini, nyampe rezekimu tuh pasti bakalan nyampe. Jangan menikah hanya karena agar kamu dapat rezeki. Nggak usah nikah juga rezeki mah nyampe, karena rezeki itu bukan urusan kewajiban suami, kewajiban orang tua. Enggak, rezeki itu kewajiban Allah buat menyampaikannya kepadamu. Kamu bahkan tidak tahu apa yang akan kamu makan esok hari, tapi Allah tahu. Tenang Bu, kalau urusan rezeki itu jangan terlampau menuntut suamimu atas hal itu. Jangan. Kamu kalau kepengen rezekinya luas, Bu, kalau kepengen rezekinya berkah, udah diajarin sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya bertakwa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan dosa-dosa. Siapa yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan dosa-dosa, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah akan selalu beri jalan keluar atas setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kamu kalau kepengen rezekinya luas, rezekinya lapang, rezekinya berkah, nggak usah tuntut suami, gampang banget kok caranya. Jadilah hamba yang bertakwa. Sholatmu benerin, dosa tinggalin, jangan suka bohong,
Jangan hobi gosipin orang. Kalau ngomong jangan marah-marah mulu. Cobain lebih taat, lebih dekat dengan Allah. Cobain lebih cinta, lebih dekat sama Rasulullah. Jangankan urusan sekedar rezeki yang kelihatan bentuknya, bahkan Allah akan mengaruniakan kepadamu rezeki yang tidak tampak bentuknya. Rezeki yang namanya qanaah, syukur, ilmu manfaat, kebaikan hati, ketenangan jiwa. Rezeki berupa kebahagiaan dalam hatimu, kehusyuan dalam sholatmu, nikmatnya ibadah, punya cinta kepada Allah, punya cinta kepada Rasulullah. Rezeki-rezeki yang gak kelihatan seperti itu pun akan Allah bagi ke dalam hatimu ketika kamu belajar untuk selalu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka jangan menikah karena harta. Jangan menikah hanya karena agar kamu tidak lagi menjadi tanggungan orang tua, melainkan jadi tanggungan suamimu sesudah menikah. Bukan, menikah bukan urusan tanggung menanggung. Dari sejak zaman dahulu kala kita semuanya hamba, dan hamba selalu berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian yang saya muliakan, jangan menikah karena harta. Sebab kalau kamu urusannya nikahnya itu karena rezeki nih, karena harta kayak begini, kamu hanya akan nyari suami yang kaya. Dan sepengalaman saya, orang-orang yang nyari suami hanya karena kekayaannya, selalu sesudah menikahnya hanya akan terbentur dengan rasa kecewa. Lihatin aja, yang nikahnya hanya karena harta, lihatin aja, ntar abis nikah banyak cara Allah membuatmu terhalang dari harta suami. Suami yang kemudian jadi bangkrut, nggak punya harta. Suami yang tetap kaya akan tetapi pelitnya luar biasa. Banyak. Maka hati-hati, jangan menikahi seseorang hanya karena harta. Ya. Buat ibu-ibu juga nih yang pada punya anak gadis, kalau anakmu didekati seseorang, kalau anakmu dilamar seseorang, bu, jangan asal lihat wibawa mobil, wibawa kartu kredit. Jangan ya, jangan karena dia udah punya apa gitu, Jangan nikahi anakmu hanya karena memandang hartanya. Kesian, nanti kecewa. Enggak anakmu, enggak kamunya. Jangan. Ingat, yang ngasih rezeki cuma satu, yaitu jangan juga menikah hanya karena rupa. Saya kalau nyari suami pokoknya harus yang paling ganteng, yang cakep. Biar kenapa? Biar saya nggak usah nonton drama Korea. Jadinya saya nontonin suami saya aja. Jangan. Jangan juga kamu menjadikan rupamu, bagi yang dikaruniai kecantikan misalnya, atau diuji dengan kecantikan, jangan jadikan kecantikanmu sebagai caramu
untuk bisa bertahan dalam pernikahan. Saya kan cantik, saya akan dapetin suami yang saya mau, dan dia nggak akan kemana-mana karena saya yang paling cantik satu Jepara ini. Jangan menikah karena rupa, dan jangan andalkan rupamu dalam pernikahan. Karena pernikahan bukan tentang harta, bukan tentang rupa. Pernikahan adalah ibadah. Ingat-ingat itu. Dinikah seseorang karena kecantikannya, 5 liha karena kekayaannya. Kurang cantik tapi dia kaya, biasanya suka laki-laki banyak mau juga tuh, atau perempuan juga gitu. Biasanya menikah seseorang hanya karena rupanya atau hanya karena kayanya, lihasabiha, atau karena anaknya siapa gitu. Kadang-kadang kalau misalnya dia anaknya ulama, dia anaknya orang terpandang, dia keturunannya raden, dia keturunannya bangsawan, itu kadang-kadang lebih dicari orang daripada rakyat jelata. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah ini kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang perempuan dinikahi karena cantiknya, karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya siapa, walidiniha, dan karena agamanya. Disebut menabi nomor 4. Kayaknya zaman Nabi nih perempuan dinikahi karena agamanya yang nomor 4. Sekarang mah nomor 16. Kayak nggak dilihat sama sekali tentang urusan agamanya. Ini kita mesti mengembalikan kepada fitrahnya. Nabi kemudian memberikan ajaran. Yang tadi tuh Nabi menyampaikan kebiasaan orang menikah karena lihat rupanya, lihat kayanya, lihat keturunannya. Nabi kasih ajarannya, tuntunannya. Kata Nabi, faghfar bidatid-din taribat yadak. Dapatilah perempuan yang agamanya bagus. Kalau buat kita perempuan, dapatilah laki-laki yang agamanya bagus. Taribat yadaka, tanganmu akan berlumuran debu. Artinya hidupmu akan berlimpahan berkah. Cari pasangan yang dekat sama agama, cari pasangan yang dekat sama Allah. Buat ibu-ibu, cari mantu yang dekat sama Allah, cari mantu yang dekat sama Rasulullah. Bu, akan beruntunglah hidupmu. Gitu. Kalau ibu nyari mantunya itu hanya ngelihat hartanya, hanya ngelihat rupanya, hanya ngelihat dia anaknya siapa, takutnya ibu nyesel. Nanti habis ibu nikahin anak ibu, berapa tahun ibu bilang, saya pikir dulunya dia mantu, ternyata dia hantu. Nyeremin ya. Bismillah, benerin niat, menikah bukan karena harta, menikah bukan karena rupa, menikah bukan karena cinta. Nih adik-adik, jangan pacaran. Adik-adik, jangan. Kenapa gitu Ustazah? Kan saya pacaran buat nyari jodoh. Bukan, Dek.
Kamu pacaran itu bukan mau nyari jodoh. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh. Ia membatasi pilihanmu terhadap jodoh. Sebab kalau hatimu sudah terlanjur kelihatan bagus, betul? Orang tuh kalau udah jatuh cinta, nggak pernah denger tuh istilah, katanya orang kalau lagi jatuh cinta, tai ayam rasa, bukan tai ayam deh kayaknya, tai kucing. Masya Allah, saya nggak ngerti itu ya, yang bikin istilah itu apa pernah nyoba gitu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, cinta akan membutakanmu. Hasil penelitian secara psikologi manusia nih, otak manusia ketika diteliti, itu ketika sedang jatuh cinta, dia itu menjadi orang yang semacam kayak kena zat adiktif gitu. Jadi mabok, makanya istilahnya mabok cinta. Jadi nggak bisa berpikir sesuai logika. Cinta membuatmu tidak bisa berpikir sesuai logika. Jadinya jelek-jelek diterima aja. Kayaknya kelihatan bagus aja. Nanti habis nikah baru nyeselnya. Kenapa gitu? Karena saat pacaran kamu itu kenal cintanya bukan cinta yang murni, bukan cinta yang sejati, tapi cinta monyet. Dan itu ada masa kadaluarsanya. Tungguin aja, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, yang bermula dengan aku tak sanggup hidup tanpamu, berakhir dengan aku tak sanggup lagi hidup denganmu. Cinta monyet, cintanya hilang, tinggal monyetnya. Siap-siap aja dimonyet-monyetin sama pasangannya. Jangan deh pacaran membuatmu terbatasi dari pilihan. Dek, ini saya kasih tahu. Halo? Orang kalau pacaran senengnya berdua-duaan. Betul? Itu sebenarnya nggak pernah berduaan, Dek. Tapi rombongan, saking aja dia nggak kelihatan. Rombongannya sama siapa? Nabi cerita. Kata Nabi Muhammad, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah saking nggak kelihatan aja berdua-duaan gitu. Makanya saya nggak heran ada orang pacaran di atas kuburan. Kok nggak takut dia? Itu apa nggak takut ya? Sayang, tangan kamu dingin, jangan pegangin saya dong. Sebelahnya bilang, saya dari tadi nggak pegangin kamu kok. Nah ini dia nih. Ya, jangan pacaran. Kamu udah berduaan dengan setan. Setannya itu udah ikut-ikutan dari sejak awal. Kalau udah setan ikut-ikutan dari sejak awal, dalam rumah tanggamu setannya susah mau dijauhkan. Dek, kan judulnya membangun surga dalam rumah tangga. Surga itu tempat ridhonya Allah. Kalau dari awal setan yang kamu libatkan, setan akan selalu mencegahmu dari ridhonya Allah.
sehingga akhirnya sulit menghadirkan surga dalam pernikahan jika pernikahannya diawali, dibangun dengan menyertakan musuh Allah, yaitu setan. Jadi itu kalau udah belum pakai pacaran, nanti itu sebar undangan tuh saking nggak kelihatan aja turut mengundang, ada di bawahnya tuh setan. Setan itu kalau orang belum menikah, dia berusaha untuk selalu mendekatkan agar terjerumus kepada perzinaan. Tapi nanti kalau sudah menikah, tujuannya setan justru menjauhkan, justru memisahkan keduanya sehingga terjadi perceraian. Itu tujuannya setan. Makanya jangan libatkan setan dalam pernikahanmu. Jangan awali nikahmu dengan pacaran. Jelas? Yang punya pacar sampaikan padanya, putuskan atau halalkan. Udahlah, jangan kelamaan. Nah, yang nggak punya pacar, dah jangan deket-deket. Udah, istiqomah aja ibadah, istiqomah aja deketin Allah dan Rasulnya. Kamu masih jadi anak, jadilah anak yang baik bagi orang tuamu, sebab baktimu kepada orang tuamu nanti akan membuatmu keberkahan. Dengan ketika menjadi seorang istri, kamu pun nanti akan menjadi seorang istri yang dicinta oleh suamimu. Ketika jadi ibu, kamu akan menjadi seorang ibu yang dibaktikan oleh anak-anakmu. Gitu. Niat mesti benar. Yang kedua, caranya. Bu, Kak, Dek, kamu kalau menikah, caranya menjalankan rumah tanggamu tuh mesti bener. Gimana caranya, Ustazah? Ingat yang disampaikan Asma binti Kharijah dalam salah satu nasihatnya kepada anaknya, anak perempuannya. Dia bilang, nak, jagalah dari suamimu matanya,
kita untuk menjadi seorang istri yang membuat nyaman suami. Litaskunu ilaiha, kata Allah, agar kalian laki-laki merasa nyaman dengannya, dengan istrinya. Tujuan pernikahan tuh litaskunu ilaiha, biar nyaman dengan keberadaan istri. Saudaraku sekalian saya muliakan, kamu memakai wewangian karena Allah memerintahkan. Di hadapan suamimu kamu tampil wangi. Kata Nabi Muhammad, laqiyallah wa rihuhu atyab minal misik, dia nanti akan berjumpa dengan Allah, baunya lebih wangi daripada bau kasturi, lebih wangi daripada bau misik. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, gitu. Itu sunnah, itu ibadah. Jadi kamu yang sudah menikah, saat kamu mandi niatkan ibadah, saat kamu keramasan bersihin rambut niatin ibadah, saat kamu pakai sabun yang wangi niatin ibadah, habis itu kamu menggunakan minyak wangi di tubuhmu niatin ibadah. Bukan ketika kamu mau keluar. Begitu teman-teman, jaga. Begitu teman-teman, jaga dari suamimu hidungnya, gitu kan? Saya tahu nih, perempuan kalau udah di atas umur-umur 40-an tahun, biasanya tuh di samping tempat tidur yang dulunya aroma-aroma yang menyenangkan, biasanya ganti jadi pertolongan pertama di saat kecelakaan. Kalau bangun tidur batuk-batuk, bangun tidur badan pegel-pegel, begitu ya Bu ya? Ustazah kok tahu? Tahu, saya juga salah satunya. Berasa banget kalau udah di atas umur 40-an tahun ya. Makanya nih ibu-ibu nih, muka tuh bisa nggak menampakkan umur loh. Tapi saya tahu umur ibu-ibu nih dari caranya duduk. Kalau udah ganti posisi per 15 menit, aduh, wajah bisa berdusta, dengkulmu tidak. Makanya nih kalau ada yang nanya, Ustazah kok sekarang kalau bicara harus di kursi, itu dia. Umur sudah tak lagi muda, Masya Allah. Doakan mudah-mudahan biar sehat. Teman-teman saya ikut sekalian yang saya muliakan, nah meskipun begitu kita tetap, kalau ada suami kita di rumah, aroma tubuh kita haruslah terus terjaga. Jaga hidung suamimu, jangan biarkan ia mencium darimu selain bau wangi. Jaga matanya, penting. Jangan biarkan suamimu melihat darimu kecuali sesuatu yang indah, yang bagus. Maksudnya gimana? Walaupun kamu gak harus dandan menor di hadapan suami, gak harus mau ketemu sama suami pasang dulu bulu mata, pasang dulu maskara gitu, enggak harus begitu. Tapi sekurangnya yang kelihatan rapi, cakep gitu, yang kelihatan terawat gitu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, sedih kalau lihat perempuan-perempuan kalau lagi di luar cantik-cantiknya luar biasa, tapi kalau di hadapan suaminya rambut nggak pernah disisir, pakai daster yang ada bolongnya, alasannya adem enak gitu kan dipakainya. Itu adem yang make, gerah yang lihat. Itu enak buat yang make, nggak enak yang lihat. Suamimu tuh ngeliat, ya ampun istri saya kesiannya gitu.
Ayolah teman-teman sekalian, punya baju yang bagus, pakai di rumah di hadapan suami. Enggak harus juga kebaya, enggak. Maksud saya yang terlihat bagus, terawat gitu di hadapan suaminya. Saya ingat guru saya, almarhumah Ubabah Maryam bintil Habib Muhammad bin Abdul Haddar. Orang Arab, beliau tinggal di Madinah. Orang Arab itu kalau tampil, kalau jalan keluar selalu tutup-tutup dengan baju warna hitam, cadar hitam. Di Arab-Arab semua kan seperti itu tuh ya. Tapi kalau mereka ada di rumah, terutama kalau di hadapan suami, wah itu bajunya bisa segala macam warna. Mereka dandan, mereka rapi di dalam rumah-rumah mereka. Beliau, Ubabah Maryam, ketika di Indonesia, kebetulan waktu itu beliau lama tinggal di Indonesia sekitar 3 bulan, berdakwah, pergi kemana-mana, dan saya yang mendampingi. Di awal-awal kali saya baru pulang dari Tarim, beliau tuh melihat Indonesia itu, perempuan di Indonesia dibalik. Kalau di jalan pada kelihatan cakep, kalau di rumah berantakan. Jadi beliau bilang gitu sama saya, Halimah, an-nisa fi biladik ya'kisin. Perempuan-perempuan di negara kamu nih kenapa dah pada suka dibalik-balik, kata beliau. Saya bilang, kenapa emang Ubabah? Mereka tuh kalau lagi keluar cakep-cakep bener, tapi giliran di rumahnya kayak jin. Saya bilang, emang Ubabah pernah lihat jin? Ya nggak, nyeremin bener kalau di luar. Sampai suaminya nggak pernah tertarik nonton film horor. Sehoror-horornya film horor, istri saya jauh lebih horor. Masya Allah. Nggak gitu caranya. Tampillah yang benar di hadapan suami. Niatin ibadah. Kamu pakai lipstik, kamu pakai bedak, pakai minyak wangi, pakai baju yang rapi di hadapan suami. Niatkan ibadah. Niatkan ibadah. Kalau habis masak, habis aroma-aroma yang gak enak, ya mandi bu, ya mandi. Jangan baunya ikan asin, pete, jengkol, segala macam rupa ya, bu, bawang-bawang semua nih. Ayolah, jagain yang rajin. Jaga mata suamimu itu secara zahir dengan tampilan, dan secara batinnya, bu, dek, kita tuh kalau senyum itu yang ngelihat seneng, betul nggak? Ibu-ibu nih, kalau saya nyampein dengan muka yang cemberut, terus saya bilangin, yang taat sama suami. Kamu kalau nggak taat sama suami neraka. Itu kayaknya kayak yang, ya ampun nyeremin banget tuh sajahnya. Nggak seneng orang lihatnya gitu. Ibu-ibu sekarang bisa ketawa saya nyontohinnya, lucu ya kan. Saudaraku sekalian, muka senyum itu menyenangkan orang yang melihat. Demikian pula dengan istri, kalau dia sering senyum, selalu senyum kepada suami, akan menyenangkan hati suami saat dia melihatmu. Punya nilai sangat besar. Kamu kepengen rumah tanggamu jadi surga, harus rumah tangga yang bernilai ibadah. Dan Nabi Muhammad pernah mengatakan, ibtisamak ala wajhi akhikal mu'min sadaqah. Senyummu di wajah seorang yang beriman bernilai sedekah, termasuk suamimu.
atau lebih-lebih lagi suamimu. Jadi Bu, kalau orang senyum tuh sedekah, nah ibu senyum di hadapan suami, lipat-lipat ganda lagi pahalanya. Kita kan nggak bisa sering-sering sedekah, keterbatasan, kan begitu? Keterbatasan materi, keterbatasan kedermawanan. Terbatas materinya, terbatas juga hatinya. Mau sedekah gede-gede tuh kayak yang, ya ampun, ntar gimana nih, ntar buat inian nggak ada, ntar buat itu nggak ada, kan suka mikir kayak begitu. Nah oke lah, kalau kita sedekah ala kadarnya, ya jangan ditinggal ya. Sedekah tetap harus sedekah. Selain daripada itu buat nambel kekurangan kita dalam sedekah, buat menambal biar kita di hari akhirat punya banyak pahala sedekah. Sering-seringlah tersenyum, terutamanya di hadapan suamimu. Suamimu sendiri, bukan suami orang. Jelas ya? Ibu-ibu, adik-adik, saudaraku sekalian yang saya muliakan, suami nih, kita kalau senyum nilai pahalanya besar. Saya baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karyanya Al-Imam Al-Ghazali alaihi ridwanallah, tentang keadaan di padang mahsyar. Katanya Imam Ghazali, dasaran nas fi dhillin wahid, kalau manusia udah berada di hamparan yang satu di padang mahsyar, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat dahsyat, terlihat cahaya yang sangat benderang, hingga semua orang di padang mahsyar ketakutan. Mereka pun segera menundukkan kepala. Mereka pikir Allah hendak menampakkan dirinya. Allah saya tajalla. Mereka pikir. Mereka pun menunduk semuanya. Kemudian saat itulah terdengar suara, ya ahlal mahsyar irfa'u ru'usakum, wahai penghuni mahsyar, angkat kembalilah pandangan mata kalian, angkat kembalilah kepala kalian. Ini bukanlah Allah hendak menampakkan diri, ini hanyalah penghormatan Allah untuk fulanah bintu fulan, fulanah bintu fulan, fulanah bintu fulan. Disebut nama dan semuanya adalah nama perempuan. Kemudian suara tersebut mengatakan, perempuan-perempuan ini dulu sewaktu hidup di dunia senantiasa tersenyum tulus kepada suaminya, sampai mendapatkan penghargaan, namanya disebutkan. Semua orang menundukkan kepala, penghormatan terhadap perempuan-perempuan yang sewaktu hidup di dunia senantiasa tersenyum tulus kepada suaminya. Kamukah dia orangnya itu? Yuk kita ibadah nih, suruh tahajud ngantuk, baca Quran ngantuk, puasa lapar, ya kan? Kita sih kerjain semuanya kan dikit-dikit, ya enggak? Tahajud kita kerjain dikit, Quran kita baca dikit, yang banyaknya biar ditambal dengan kemampuanmu untuk menjadikan rumah tangga sebagai ibadah kepada Allah. Insya Allah. Belajar senyum kepada suaminya, belajar senyum kepada anak-anaknya, belajar senyum kepada orang tuanya, belajar senyum kepada saudara-saudarinya, belajar senyum biar kita ketulis banyak pahala di sisi insya. Yang terakhir katanya Sayyidah Asma bintu Kharijah, jagalah dari suamimu
telinganya. Ini penting banget. Jangan biarkan suamimu mendengar darimu kalimat yang menyakitkan. Jangan biarkan suamimu mendengar darimu kalimat-kalimat kasar. Jangan biarkan suamimu mendengar darimu kalimat-kalimat kotor. Jaga telinga suamimu. Biarkan suamimu selalu mendengar darimu kalimat yang menenangkan. Panutan kita dalam berkehidupan berumah tangga adalah seseorang yang kita tadi telah membacakan tawassul dengan menyebutkan namanya, Al-Hubabah, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri baginda kita Nabi besar Muhammad. Tahukah kamu Bu De, Sayyidah Khadijah ketika menjadi seorang istri, para ahli sejarah kehabisan istilah mendefinisikan kesolehahannya. Mereka hanya bisa berkata, innaha maqalat la inda zawjiha. Sesungguhnya Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang tidak pernah berkata tidak. Tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Untukmu yang belum menikah, ketika mendengar kalimat ini, kamu mungkin hanya merasa biasa-biasa aja gitu, nggak pernah berkata tidak kepada suaminya. Oh gampang, saya nanti kalau jadi istri, saya akan jadi istri yang kayak begitu. Tidak pernah berkata tidak kepada suami saya. Dia belum tahu, Bu. Kalau jadi istri yang tidak pernah berkata tidak kepada suami, tidak semudah itu, Dek. Tanyakan sama yang udah jadi istri 20 tahun. Tanyakan sama yang udah jadi istri di atas 10 tahun. Betapa sulitnya mempraktekkan kalimat itu dalam kehidupan berumah tangga. Panutanmu Sayyidah Khadijah. Belajar, kita belajar. Mau yang udah nikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 40, 50 tahun, yuk terus belajar buat jadi istri yang solehah. Istri yang tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Suaminya mau apa aja, lebih wasadik, marhaba, nggih, baik, siap. Apapun, selagi itu tidak membawamu kepada maksiat dan dosa-dosa. Apapun. Wah, berat sekali ya Ustazah. Tidak kok, kalau dilaksanakan dengan penuh cinta kepada suami. Bukan, kalau kamu melaksanakan ini dengan sepenuh cinta kepada Allah, sepenuh cinta kepada Rasulullah, sepenuh cinta kepada surga yang akan menjadi tempat kembalimu nantinya. Makanya istri itu kalau solehah, surganya deket. Kata Nabi Muhammad, ayyumamra'atin salat fardaha, samat syahraha, wa ata'at zawjaha, faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau ada seorang perempuan sholatnya bagus, puasanya nggak pernah tinggal, sholat fardu, sholat fardunya dikerjain. Andai nggak punya banyak sholat sunnah, puasa sunnahnya bagus, puasa wajibnya bagus, puasa Ramadannya bagus. Andai dia nggak pernah puasa sunnah,
tapi dia punya tambahan ibadah berupa at-ta'at zaujah, dia menjadi istri yang solehah kepada suaminya, faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at, kalau dia meninggal dunia boleh pilih masuk surga manapun yang dia inginkan. Dekat surganya buat istri-istri yang solehah. Kita belajar, jaga dari suamimu telinganya. Jangan suka mengurangi atau menghilangkan kebaikan-kebaikan suamimu. Itu yang paling menyakitkan hati seorang suami. Hati-hati Bu, Kak, Dek. Suami kamu itu paling sakit hatinya ketika kamu ngilang-ngilangin kebaikan-kebaikan dia. Kamu tuh gak pernah bahagiain saya. Hati-hati, hati-hati. Saya tuh sejak tinggal sama kamu 10 tahun saya gak pernah merasakan kebahagiaan. Hati-hati. Sampai kapan sih kamu terus-terusan membuat saya menderita? Hati-hati. Betapa sangat mudahnya lisan kita berkata kalimat yang seperti itu. Kamu gak pernah berbuat baik pada saya, kamu selalu saja menyakiti hati saya. Itu kalimat yang paling menyakiti hati seorang suami. Nabi sampai menyebutkannya sebagai kalimat yang dapat menjerumuskan seorang perempuan ke dalam api neraka. Kata Nabi Muhammad, ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'ait fika khairan qat tahwibiha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Kalau ada seorang perempuan berkata kepada suaminya, aku tidak pernah berbuat, kamu tidak pernah berbuat baik padaku sama sekali, kamu selalu membuat aku menderita, kamu selalu menyakiti hati saya. Kalimat yang seperti ini, kata Nabi Muhammad, membuat seorang perempuan tersebut terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Hati-hati. Jaga telinga suamimu. Ucapkanlah kepadanya, kamu selalu dapat saya andalkan. Ucapkanlah sebagai gantinya, saya senang ada kamu di sini. Ucapkanlah sebagai gantinya, saya nggak bisa bayangkan betapa susahnya hidup saya kalau nggak ada kamu. Kalimat-kalimat tersebut membuat kuat hatinya. Bu, Kak, Dek, suamimu di luar sana banting tulang, peras keringat. Suamimu di luaran sana berusaha untuk bisa bekerja, memberikan nafkah bagi keluarga semampu yang dia bisa. Ada banyak godaan di luar, ada banyak hal-hal berat di luaran sana. Akankah kamu menjadi semakin memberatkan hidupnya ketika ia sudah pulang ke rumah? Tahukah kamu, ini sekedar gambaran, saya ketika baca hadis ini hangat hati saya. Saya ketika baca hadis ini hangat hati saya. Saya juga berharap hangat pula hatimu, haru atas hadis ini. Nabi Muhammad menyampaikan, ayyuma rajulin bata kalan min syughlih bata maghfuran lah. Kata Nabi Muhammad, seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami yang tidur malam kelelahan bekerja, hingga mungkin sebagian dari suami kita mendengkur karena lelah seharian bekerja, ia tidur dalam keadaan
ngorok misalnya, lelah seharian bekerjanya. Bekerja untuk siapa? Untukmu istrinya, untuk anak-anakmu yang juga anak-anaknya. Kata Nabi Muhammad, kalau ada seorang laki-laki tidur malam dalam keadaan kelelahan, yang padahal ia tidur malamnya kelelahan karena bekerja untuk keluarganya, bukan kelelahan beribadah kepada Allah, bukan. Dia bekerja bukan untuk Allah, dia bekerja untukmu, untuk anak-anakmu yang kamu bahkan seringkali tidak menghargainya, yang seringkali kamu bahkan menuntut lebih dari apa yang dia mampu lakukan selama ini. Kata Nabi Muhammad, laki-laki yang tidur malam dalam keadaan semacam itu, kelelahan bekerja mencari nafkah bagi keluarganya, bata maghfuranlah, dia tidur dalam keadaan Allah menggugurkan dosa-dosanya. Allah menggugurkan dosa-dosanya. Kenapa begitu ya Allah? Kenapa dia tidur dalam keadaan Engkau mengampuni dosa-dosanya? Karena Allah menghargai usahanya untukmu. Untukmu. Dia kerja untukmu, dia kerja untuk anak-anakmu. Allah menghargainya. Padahal suamimu melakukannya bukan karena Allah, akan tetapi karenamu. Masakah kamu yang dia bekerja untukmu, kamu tidak menghargainya? Betapa kamu adalah seorang istri yang tidak tahu berterima kasih, bukan? Ayolah, belajar untuk menghargai suamimu. Belajarlah untuk bisa menempatkannya sebagai seseorang yang kamu sayangi, kamu muliakan, kamu hormati. Dia sudah berusaha. Dia sudah berusaha. Saudariku sekalian yang saya muliakan, betapa sangat banyak suami-suami di luaran yang merasa istrinya tidak cukup berterima kasih padanya. Selalu merasa saya tidak cukup untuk istri saya. Kasihan, kasihan. Jangan sampai yang merasa seperti itu adalah suamimu. Jangan sampai yang merasa seperti itu adalah suami kita. Mari belajar untuk menyampaikan kepada mereka penghargaan kita. Betapa dia adalah seseorang yang selalu mampu kita andalkan. Sampaikan terima kasihmu kepada mereka. Kasih ya, udah jadi suami yang baik buat saya, makasih ya. Saat dia kasih uang banyak, makasih ya, kamu baik banget sih. Saat dia ngasih uang kurang banyak, makasih ya, kamu selalu, saya tahu kamu sudah melakukan yang terbaik, makasih ya. Ketika dia bahkan memberi yang sedikit sekalipun, makasih ya. Nggak apa-apa, Allah akan memberikan rezeki. Sudah ini insya Allah segalanya menjadi jauh lebih mudah. Nggak apa-apa sedikit, yang penting berkah. Saya nggak lagi doa, ini kamu saya ajarin ngomong sama suami. Kalau suamimu lagi ngasih uang dikit, sampaikan padanya, makasih ya, nggak apa-apa kok dikit juga, yang penting berkah. Gitu, bukan amin. Masya Allah. Belajar memilih bahasa-bahasa yang baik. Bu,
ingat ucapan saya, ada perbedaan laki-laki dengan perempuan. Perempuan itu suka dipuji atas detail, suka perempuan itu diberi perhatian, ya. Kayak misalnya gitu, ada laki-laki yang bilang, suaminya bilang gitu, kamu kayaknya agak kurusan deh. Wah, seneng tuh. Kamu ada yang berubah loh, kamu ganti potongan rambut ya, ih tambah cantik, misal gitu. Waduh, kembang kempis hidungnya, seneng bener tuh, ngaca mulu, senyum-senyum gitu. Perempuan suka diberi perhatian. Perempuan nih, kayak kamu, kayak saya, suka diberi perhatian. Kalau laki-laki kayak perempuan gitu ditanyain, kamu udah makan? Seneng. Makan pakai apa tadi? Misalnya gitu. Seneng. Makan di mana tadi? Seneng perempuan ditanya kayak begitu. Menunjukkan betapa perhatian suaminya. Kalau laki-laki ditanya kayak begitu nggak seneng. Laki-laki gitu kan dibilangin gitu, kamu udah makan? Nggak seneng laki-laki. Udah. Kamu makan sama siapa? Cemburu mulu sih, sama teman-teman saya gitu. Teman-teman sih sekalian, beda gitu, beda, emang otaknya beda. Laki-laki senengnya bukan perhatian, akan tetapi pengakuan. Laki-laki sukanya pengakuan, pujian-pujian yang berupa pengakuan. Kayak gimana? Yang tadi telah saya contohkan. Kamu selalu bisa saya andalkan. Saya nggak tahu gimana ceritanya hidup saya kalau saya nggak kenal kamu. Gitu. Kamu adalah ayah terbaik yang pernah saya lihat di atas muka bumi ini. Gitu ya. Itu tuh waduh luar biasa tuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka belajar, cari tahu suami kamu tuh senengnya diomongin apa, suami kamu pelajarin apa hal yang bisa bikin dia marah, apa hal yang bisa bikin dia sedih, kita pelajarin terus aja. Nikah urusannya adalah belajar. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk terus mampu menghadirkan surga dalam rumah tangga kita, insya. Cara lain dalam berumah tangga, beribadahlah bersama-sama. Sebab rumah tangga yang berisi dengan sepasang suami istri, apalagi nanti ditambah anak-anak yang selalu melaksanakan ibadah bersama-sama, akan dipandang sebagai sebuah kesatuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menganggap mereka satu, sehingga akan selalu dibersatukan, dikumpulkan bersama-sama di dunia hingga kelak di surga nanti. Jadi kamu ingin menghadirkan surga dalam rumah tanggamu, kerjakanlah ibadah bersama-sama. Bangun malam bersama-sama, sholat berjamaah bersama-sama, baca zikir bersama-sama, berdoa bersama-sama, bersedekah bersama-sama. Bersedekah bersama-sama itu bukan artinya bersedekah barengan jalannya gitu, mau sedekahnya, bukan, nggak harus begitu. Akan tetapi kamu ingatkan suami ketika dia kasih uang sama kamu, kamu ingetin, udah kasih ibu kamu belum? Ibu kamu jangan lupa ya, saudara kamu jangan lupa loh, si itu tuh kesian. Gimana tuh? Kamu udah transfer sama dia, kakak kamu, adik kamu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan takut. Mana qasmal minas sadaqah bal yazdad. Kata Nabi Muhammad, gak akan pernah ada uang yang berkurang karena sedekah. Bertambah. Itu janji Allah yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bertambah itu belum tentu nominalnya. Kelihatannya kadang-kadang berkurang. Ibu tolong jangan foto saya. Yang sudah foto, terlanjur foto, tolong saya harap dihapus fotonya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kata Nabi kita Muhammad alaihissalam, bertambah. Tidak harus bertambah nominal uangnya, belum tentu. Tapi bertambah keberkahannya, bertambah rizkinya, secara kemanfaatannya, secara bawa kesembuhan, bawa kebaikan bagi kehidupan kita. Semacam itu. Suami istri yang ingin hidupnya berkah, beribadahlah bersama-sama. Beribadahlah bersama-sama. Kemudian hal terakhir yang saya ingin sampaikan sebagai salah satu tips, salah satu amalan yang dapat membuat rumah tangga menjadi semakin berkah, selain daripada itu tadi ya, jaga perlakuan akhlak adabmu kepada suami dengan jaga mata, jaga hidung, jaga telinganya. Kemudian juga yang kedua, beribadahlah bersama-sama. Hal yang tidak kalah pentingnya nih, silahkan dicoba, silahkan diamalkan untuk para istri dan untuk para semua yang hadir di tempat ini. Tiap kali masuk dalam rumah, cobalah untuk membaca ayat kursi. Tiap masuk rumah baca ayat kursi. Siapa yang kepengen rumah tangganya adem, rumah tangganya jadi sekeping surga di bumi, tiap masuk rumah baca ayat kursi. Kenapa gitu? Biar setan gak ikutan masuk. Setan yang banyak ikutan masuk bikin kamu jadi panas, karena setan tuh dibuatnya jadi api, dari api. Akhirnya kamu ngelihat suami bawaan panas, pengen marah mulu. Suami ngelihat kamu bawaan panas, salah mulu. Anak-anak ngelihat orang tuanya bawaan panas, gak cocok mulu. Orang tua ngelihat anak bawaan panas, pengen marah mulu sama anak. Ini kerap terjadi di rumah-rumah tangga kita. Bukan salahmu, bukan salah suamimu, bukan salah anak-anakmu, tapi salah setan yang kamu undang masuk banyak banget ke dalam rumahmu. Biar setan gak pada ikutan masuk, kalau masuk rumah baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Itu setannya mendadak gak bisa masuk dalam rumah. Jadinya yang di dalam rumah gak banyak setan. Yang di dalam rumah adanya suamimu, anakmu, kamu, gitu. Jadi gak banyak tengkarnya dalam rumah. Jadi kalau kamu masuk rumah kok bawaan pengen marah aja ya, terus ingat, oh iya belum baca ayat kursi, keluar aja lagi dulu mendingan. Masuk lagi rumah baca ayat. Diamalin. Kapan? Mulai nanti masuk rumah ya. Seperti itu. Jadi kalau anak-anak kamu masuk rumah terus dia marah-marah gak jelas gitu kan, bilang, "Nak, coba keluar dulu nak, baca ayat kursi nak." Nah, diajarin Ustazah Halimah nih, biar gak marah-marah mulu bawaan. Kalau masuk rumah baca ayat kursi, ayo cepetan dan keluar dulu. Ntar suaminya masuk rumah marah-marah loh. No. Abang silahkan keluar dulu bang. Nggak harus begitu ya kalau sama suami ya. Terus dia takut tambah marah. Saudara sekalian saya muliakan, siapa yang kepengen rumah tangganya rezekinya mudah, murah, tiap masuk rumah baca surat Al-Ikhlas. Ayat kursi apa Al-Ikhlas nih Ustazah? Ya dua-duanya dengan manfaat yang beda-beda. Berapa masing-masing, satu-satu aja, ya kan? Masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa',
wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Gitu tiap masuk rumah dibaca insya. Kemudian, Ustazah, kenapa ya kayak rumah tangga saya ini sekarang nih dalam kondisi kayak agak kurang harmonis gitu. Kayaknya suami juga lagi nggak sayang sama saya gitu. Saya juga lagi merasa kayak sebagai istri yang tidak dianggap gitu. Gimana ya Ustazah, apa yang harus saya lakukan selain daripada memperbaiki apa yang tadi telah saya sampaikan ya? Coba belajar untuk melakukan hal-hal yang tadi telah saya sampaikan. Selain daripada itu, cobain masuk kamar baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tuh ayat itu baca tiap masuk kamar tidurmu bersama dengan suamimu. Ustazah, masalahnya udah pisah ranjang. Nah loh, kalau kayak gitu ngomong baik-baik dulu sama suami, minta maaf. Tapi yang salah dia Ustazah, udahlah, saya tahu kok, saya sudah berumah tangga 20 tahun lebih. Jadi saya udah tahu istri itu kalau lagi ada permasalahan dalam rumah tangga selalu merasa suami yang salah, sama suaminya juga ngerasa gitu, istri saya yang salah. Itu nyari siapa yang salah duluan atau siapa yang sebenarnya salah, itu kayak nyari siapa duluan antara telur sama ayam. Nggak kelar-kelar, nggak rampung-rampung pembahasannya. Jadi daripada begitu, lebih baik tanggalkan egomu, hilangkan gengsimu, datanglah kepada suamimu, kemudian katakan padanya, maafkan saya. Beres urusan. Ada banyak permasalahan dalam rumah tangga yang sebenarnya rontok dengan kalimat maafkan saya. Sebab permasalahan dalam rumah tangga, meskipun sepertinya gunung yang sangat besar, seringkali diawali dari kerikil-kerikil kecil yang datang dalam rumah tangga. Jadi masalahnya tuh kecil-kecil yang menggunung, nggak pernah jadi benar-benar besar. Maka selagi kamu masih berposisi sebagai istri, jangan gengsi, jangan susah buat mulai berkata maafkan saya, maafkan saya. Yuk belajar. Nggak usah kasih makan ego berlebihan, nggak usah kasih makan gengsi abis-abisan. Belajarlah untuk merendah. Kita tidak sedang merendah kepada seseorang, sejatinya kita sedang merendah kepada Allah, kita sedang merendah kepada Rasulullah. Ini adalah pintumu, wahai istri, untuk menjadi seseorang yang pantas ada di belakang Nabi Muhammad. Jangan ikuti hawa nafsu, jangan ikuti ego diri. Mulailah merundukkan hatimu, mulailah menundukkan hawa nafsumu. Tersenyumlah di hadapan suamimu, kemudian berkatalah, maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya. Bagaimanapun, kunci surga kita sebagai seorang istri Allah letakkan di tangannya. Belajar menjadi istri yang solehah, sehingga mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita di bumi sebagai surga di dunia, sebelum kelak Allah jadikan tempat kembali kita adalah
surga pada nantinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Semoga dapat diamalkan ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.